وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bapak Saudara, ini ayat adalah ayat-ayat terakhir di suratul Kahfi. Ya, jadi suratul Kahfi semuanya berjumlah 110 ayat. Nah, ini ayat yang ke-107. Ya, jadi tinggal ya akhir-akhir daripada ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Kahfi. Jadi dari 110 ayat yang biasa kita baca tuh tiap malam Jumat. Ya, jadi suratul Kahfi ini Bapak Saudara sunnahnya dianjurkan setiap malam Jumat. Bukan Yasin yang dibaca malam Jumat, suratul Kahfi. Kalau Yasin tiap malam, berarti malam Jumat dibaca juga. Iya, karena tiap malam begitu. Dari malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, kembali lagi malam Ahad. Itu baca terus Yasin. Sebab ya siapa yang membaca Yasin pada malam hari asbaha maghfuran lah dalam hadis Nabi. Di pagi harinya ya itu Allah ampunkan. Ya, jadi kita dapat ampunan dari Allah. Kalau tiap malam kita baca surah Yasin, kita nggak punya dosa. Betul nggak? Iya. Sebab diampuni kata Nabi. Enak kalau nggak punya dosa ya. Tapi kan kita ntar buat dosa lagi. Ya namanya manusia, al insan mahlul khatawan. Namanya manusia ada aja salahnya, dosanya, al kepaknya. Ya, tapi dengan sebab kita baca surah Yasin kata Nabi asbaha maghfuran lah, setiap pagi akan dapat ampunan. Nah, kalau suratul Kahfi itu istimewa. Nah, dibacanya malam Jumat. Nah, begitu memang cukup lama, ada 110 ayat. Ya, jadi 110 ayat nih kita baca. Ya, itu manfaatnya cukup besar sekali. Ya, bahkan Allah lindungin kita dari berbagai macam fitnah-fitnah, termasuk fitnah Masihud Dajjal. Ya, itu fitnah yang paling berat kan fitnah ya Masihud Dajjal. Itu kalau kita biasa baca ya suratul Kahfi, itu insya Allah akan dilindungi. Nah, seperti itu. Bahkan ulama ada yang berpendapat baca suratul Kahfi malamnya dan siangnya. 2 kali berarti. Malamnya dibaca, siangnya dibaca. Nah, kalau kita malam kagak baca, siang kagak baca. Ya, nah, begitu. Jadi suruh bacanya malamnya baca, siangnya baca. Nah, begitu. Nah, kalau kita udah baca malam, udah alhamdulillah. Atau kita baca siang, alhamdulillah juga. Artinya kita udah bisa baca. Ya, makanya kalau kita datang ke masjid jam 11, ya insya Allah masih keburu tuh baca suratul Kahfi. Tapi kalau imam udah naik ke atas mimbar baru datang ya gak bisa. Ini kadang-kadang kita kan sholat Jumat nungguin khotib berangkat. Khotib aja belum jalan, begitu dibilang. Padahal khotib imam suruh berangkat belakangan. Ya, nih khotibnya belum sampai, biar datang aja belakangan. Jangan. Kalau kita disuruh duluan. Kalau khotib imam memang belakangan, sunnahnya. Ya, jangan khotib jam 11 sudah sampai. Jangan. Ya, begitu. Jadi kalau kita jam 11, kalau khotib entar ya tinggal 10 menit. Ya, tinggal 5 menit baru sampai lah. Nah, seperti itu. Kalau seandainya ya dia mungkin dari jam 11 sudah sampai, diumpetin dulu. Ya, taruh di kamar. Jangan dikeluarin dulu. Ya, begitu sunahnya. Ya. Jadi ya kita disunahkan datangnya lebih awal. Karena kalau sholat Jumat lebih awal, Pak, itu dapat onta. Ya, kalau dapat terakhir, ya itu telur burung. Ya, udah gitu burungnya burung prit, ya kecil bener. Kalau udah khotib naik ke atas mimbar, udah kagak dapat bonus, cuma menghilangkan kewajiban aja. Nah, begitu. Jadi kan kita pengen dapat bonus yang besar. Ya dari mulai onta, kerbau,
kambing, terus ayam, sampai telur burung, ya itu. Tapi kalau khotib dan naik ke atas mimbar, udah kagak dapat bonusnya. Nah, seperti itu. Makanya Bapak Saudara usahain hari Jumat lebih awal datangnya, seperti itu. Ya. Nah, ini suratul Kahfi nih. Ya, jadi ayat yang ke-107 nih. Ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal solih. Dua nih, gak bisa dipisah-pisahkan. Satu beriman, dua beramal solih. Ada orang melakukan amal soleh tapi kagak beriman, ya gak bisa diterima sama Allah. Ya, sebab syaratnya beriman dulu baru beramal soleh. Beriman doang kagak beramal soleh masih kurang juga. Ya, jadi dua-duanya nih. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka juga beramal solih, berkarya yang positif, bekerja dan berbuat yang baik-baik. Itu namanya amal solih. Apa aja banyak banget amal solih. Ya, jadi bentuknya bahkan sampai at-tabassum sodakoh. Tuh, senyum aja itu sodakoh, udah termasuk amal kebaikan. Kita datang ketemu sama teman, ucapkan salam, itu udah termasuk amal soleh. Assalamualaikum, ya itu udah amal soleh. Ya, waalaikumsalam, bermusafahah, udah amal soleh. Jadi amal soleh itu banyak benar, tapi dasarnya ada apa? Iman. Kalau dari imannya tuh kesananya ya amal solehnya nyambung, ya. Seperti itu. Tapi kalau orang-orang kafir melakukan kebaikan, manfaat di dunia doang, tapi di akhirat kagak manfaat, nggak diterima. Ini nih, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, seperti itu. Kecuali Abu Lahab. Itu Abu Lahab orang kafir, tapi gara-gara diseneng bahagia ya lahirnya Nabi Muhammad, masih ada manfaatnya. Setiap hari Senin diinformasikan Abu Lahab itu diringankan azabnya. Kan berarti ada manfaat, ya. Itu istimewa karena ya seneng bahagia ya dengar Rasulullah lahir. Muhammad lahir, dia demen banget. Sampai-sampai dia punya budak dimerdekakan. Yang ngabarin tuh ya, yang ngabarin dibilang, "Udah, kamu merdeka saja." Tuh, saking gembiranya ya Siti Aminah melahirkan seorang laki-laki namanya Muhammad yang bakal menjadi seorang nabi. Tapi Abu Lahab kan kafir, bahkan dibilang tabat iada tuh Abi Lahab. Tuh begitu udah dinas dalam Al-Quran, Abu Lahab itu emang ada di api neraka. Tapi gara-gara senang bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, setiap hari Senin azabnya diringankan. Itu masih ada manfaatnya tuh dia beramal kebaikan. Ya, tapi umumnya orang kafir kalau beramal kebaikan itu di akhirat nggak ada manfaatnya. Allah nggak terima. Ya, kalau di dunia ada manfaatnya. Cuma ini nih, ya, jadikan nas innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang yang beriman plus beramal soleh, kanat lahum, bagi mereka, fi ilmillahi, dalam ilmunya Allah, jannatul firdausi, dia akan memperoleh surga firdaus. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Surganya firdaus, surga yang paling tinggi, ya, surga firdaus. Makanya dalam salah satu hadis Nabi bilang kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, mintanya firdaus. Ya, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azim. Jadi kita mintanya surga firdaus walaupun kita kurang pantas, kurang layak, ya. Tapi kalau dimasukkan ke neraka jahanam, nggak kuat kita. Nah, makanya kita minta rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau udah dapat rahmat kasih sayang Allah, ya pantas kagak pantas, ya udah enak aja. Karena dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum
Jannatul Firdausi. Jadi dalam ilmunya Allah, surga Firdaus huwa wasatul jannati wa a'laha, tuh dia adalah surga yang pertengahan dan paling tinggi. Tuh, jadi surga dari mulai pertengahan yang paling tinggi itu Firdaus. Nah, itu yang paling istimewa. Wal idofatu ilahi lil bayani, sementara idofat Jannatul Firdausi, Jannatu mudhof, al Firdausi mudhof ilaih. Itu namanya tarkibnya idofi. Ya, mudhof ilaih. Nah, idofatnya lil bayan, untuk menjelaskan surga. Surga apa? Surga Firdaus. Nah, itu namanya lil bayan, untuk menjelaskan. Nuzula ay manzilan, artinya kedudukannya. Ya, jadi surga Firdaus tempatnya, kedudukannya ini istimewa nih. Tuh, makanya syaratnya beriman plus beramal soleh. Jadi kalau kita nih beriman kepada Allah, terus kita beramal soleh, mudah-mudahan Allah janjikan tempatnya, posisinya itu di mana? Di dalam surga Firdaus. Khalidina fiha. Mereka berada di dalam surga selama-lamanya. Ya, nggak akan keluar udah. Orang kalau udah di dalam surga udah selama-lamanya nggak akan keluar-keluar. Itu namanya tempat yang terakhir ketika kita udah masuk dalam surga. Tapi kalau dikubur kita belum terakhir. Jadi jangan bilang kubur adalah tempat peristirahatan manusia yang terakhir. Betul apa salah? Salah. Ya, kadang-kadang kita kan begitu. Ya, para bapak, para saudara, mari kita bawa ini almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, bukan yang terakhir. Kuburan bukan tempat yang terakhir. Masih ada lagi, nanti dipindahin lagi. Nah, begitu. Ya, jadi dari dunia nanti pindah ke alam barzah, alam kubur. Dari alam barzah pindah lagi. Makanya ada yaumul ba'si namanya, hari di mana manusia dibangkitkan. Nah, kalau manusia udah putuskan oleh Allah masuk ke dalam surga, baru khalidina fiha. Itu dalilnya. Ya, jadi orang-orang yang udah berada di dalam surga, insya Allah khalidina fiha, selama-lamanya itu dia di dalam surga. La yabghuna anha hiwala. La yabghuna artinya ya yatlubuna, mereka tidak nyari-nyari, anha ya daripada surga tadi, hiwala berpindah, tahawulan ila ghairi, enggak bisa lagi pindah ke tempat yang lain, udah enak di dalam surga. Tapi kalau orang di neraka bisa kemungkinan bisa pindah, karena di neraka itu ada yang transit. Transit dulu di neraka, dicuci, ya dosa-dosa sudah habis, diangkat lagi, dimasukkan ke surga. Tapi kalau orang yang masuk ke dalam surga, rata-rata khalidina fiha, udah selama-lamanya. Sebab ada Pak, di dalam salah satu hadis, orang yang sudah 40.000 tahun di dalam neraka, lalu dia diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu ada umat Nabi Muhammad nanti, ya, dia ada di dalam neraka. Malaikat Jibril dengar, ya, ini orang lagi baca ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, begitu aja. Ya, selama 40.000 tahun dia bilang ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Malaikat Jibril dengar, cepet-cepet ya dilihatin, ya ini ada umat Nabi Muhammad yang di dalam neraka, lapor sama Allah, ya Allah tolong dong, kasihan tuh umat Nabi Muhammad, ya tolong berikan saya syafaat, saya akan menolong ini umat Nabi Muhammad. Nah, akhirnya Allah izinin, ya, kemudian diperintahkan kepada malaikat Malik, malaikat Malik, ya saya udah lapor sama Allah, tolong ya supaya umat Nabi Muhammad tuh yang lagi baca ya Hanan ya Manan, angkat, ya sekarang keluarkan dari neraka, ya nanti dia mau dimasukkan ke dalam surga. Kata malaikat Malik, siap kalau ini perintah dari Allah. Ya, cari dah tuh, kagak ketemu. Ya itu orang yang di neraka nggak ketemu, berarti neraka itu begitu luas, nggak ketemu bapak saudara.
Ya, akhirnya keluar lagi malaikat Malik, bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, ternyata saya cari-cari nggak ketemu, Google Map-nya nggak ada. Ya, begitu. Akhirnya lapor lagi sama Allah. Allah kasih tahu, nih tempatnya di sini, di sini. Baru dicari lagi sama malaikat Malik, ketemu. Ya, ternyata udah geseng Pak, udah hitam. Ya, itu dirantai, diikat. Kemudian di situ ada ular, ya, ada kalajengking. Ya Rabbi ya Karim. Akhirnya dilepaskan tuh ularnya, kalajengkingnya. Ya, kemudian ikatan-ikatan dari rantai baru dikeluarkan. Ya, dikasih air kehidupan, diminumin ma'ul hayah sehingga bisa ya kembali bagus lagi. Terus dah dioper, disuruh masuk ke dalam surga. Itu berarti kalau orang beriman itu insya Allah masih ada kemungkinan tidak selama-lamanya di neraka. Tapi kalau surga insya Allah dah khalidina fiha la yabghuna anha hiwaladin, gak akan berpindah. Kemudian Allah berfirman lagi, Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Nih, Allah bilang, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lau kanal bahru, seandainya lautan, maksudnya airnya, ya aima'uhu, seandainya air lautan. Air lautan kira-kira banyak nggak? Banyak. Pernah nggak laut kering? Nggak pernah. Musim kemarau kali laut kering? Nggak ada. Di mana laut kering? Kalau sungai kering ada nggak? Ada. Kalau musim kemarau tuh Sungai Pesanggerahan kering. Nah sekarang aja udah ya banyak lagi airnya. Ya. Ciliwung kering musim kemarau. Sekarang udah banyak airnya. Tapi laut nggak pernah kering. Ya, laut nggak pernah kering. Kalau laut kering enak itu, ya banyak ikannya ya. Nah, begitu. Tapi laut nggak pernah kering. Nah ini, seandainya air laut, ya, jadi laukan al-bahru maksudnya aima'uhu, seandainya air laut midad dan dijadikan tinta. Huwa yaitu midad sesuatu yuktabu bihi yang dijadikan alat untuk menulis. Ya, jadi ini laut dijadikan tinta. Li kalimati Rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, adalah yang menunjukkan adalah hukmi atas hukumnya, wa ajaibih dan ajaib-ajaibnya, ya keagungan dan keajaibannya, bi antuk tababihi, untuk ditulis, lana fidal bahru, maka air laut itu akan habis, fi kitabatiha, untuk menulisnya, qabla antan pada sebelum habis, bitai wal ya'i tamrugha, ya sebelum selesai, sebelum habis kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Tuhanku. Jadi seandainya nih kalimat-kalimat Allah mau ditulis gitu Bapak Saudara, ya pakai ya tintanya ya sebanyak air laut udah habis semuanya, ya itu kalimat Allah belum selesai. Begitu. Padahal air laut udah banyak banget. Ya itu untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ya nggak akan selesai kalimat-kalimat Allah. Bahkan air lautnya yang udah keburu habis, tapi kalimat Allah belum juga selesai untuk ditulisnya. Itu kekuasaan Allah, Masya Allah. Itu begitu. Ilmunya Allah begitu luas. Kalau mau dicatat, ditulis, air laut udah habis, ya itu ya tidak selesai-selesai juga untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau jitna, kalau seandainya kami datang bimislihi, dengan seumpamanya didatangin lagi air laut lagi, ya air bahri, yaitu air laut, madada, sebagai tambahannya, ziyadatan fihi lanafida, niscaya itu air laut habis kembali. Walam tabrug hiya, sementara kalimat-kalimat Allah belum habis untuk ditulisnya. Berarti untuk ya menulis ilmunya Allah itu nggak akan selesai karena begitu banyaknya ilmunya Allah. Udah air laut ya habis, satu kali dikasih air laut yang sama tetap habis juga, ilmu Allah belum selesai untuk ditulisnya. Masya Allah, begitu istimewa
yang namanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walau apa tadi ya, li kalimati rabbi ya lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jitna bimislihi madada. Walau jitna bimislihi madada, didatengin lagi satu lautan ya yang sama dengan yang pertama, tetap habis lagi itu air lautan. Ya ternyata kalam Allah, ilmunya Allah belum bisa ditulis semuanya. Ziyadatan fihi. Nah ini kul katakanlah. Nah ini ayat yang terakhir. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya Nabi Muhammad itu anak ya, Nabi Muhammad maksudnya basyarun, manusia adamiyun, mislukum seperti kamu. Tapi manusia seperti kamu ya enggak percis banget. Kalau Nabi Muhammad itu yuha, dikasih wahyu ya, jadi manusia itu ya sama dengan Nabi. Nabi juga manusia, kita manusia. Tapi Rasulullah walaupun manusia dikatakan basyarun la kal basyar. Jadi Muhammad itu benar manusia, tapi dia tidak seperti manusia. Tetapi Nabi Muhammad itu bal huwa kal yakuti bainal hajat. Jadi Nabi Muhammad itu seperti mutiara di antara batu-batu. Ada batu koral, ya itu kita. Kalau Nabi Muhammad mutiara, ya batu koral satu truk, sama mutiara satu doang kecil, mana mahalan? Mahalan mutiara yang kecil banget. Ya Allah, ada batu cincin aja Pak, kecil banget. Ada yang 500 juta. Ini batu cincin segini Pak, berapa harganya? 500 juta. Lah kalau kita beliin kerikil dapat berapa truk? Iya kan? Itu baru batu cincin yang biasa. Sekarang mutiara. Mutiara kecil banget Pak. Miliaran. Nah seperti itu. Jadi kalau diumpamakan manusia, ya memang benar Nabi manusia, kita manusia. Tapi beda. Basarun lakal basar. Tuh kadang-kadang ada manusia yang sombong banget, ya Nabi emang nggak bisa, kan Nabi manusia juga, gitu kayak bener. Kul innama ana basyarun mislukum, sama kamu. Iya, tapi istimewa manusianya Nabi Muhammad. Ya, Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Beda nggak? Bedanya sedikit. Ya, Nabi Muhammad makannya sedikit. Kalau kita manusia biasa sedikit-sedikit makan. Nah kalau sedikit-sedikit makan, banyak nggak jadi makannya? Tuh begitu. Nabi tidurnya sedikit. Ya kalau kita sedikit-sedikit mau tidur dulu. Nah begitu. Nabi Muhammad ya Allah tidurnya sebentar. Ya. Dan Nabi Muhammad kalau tidur tidak membatalkan wudhu. Ya begitu. Kalau kita kayak orang mati, makanya batal wudhunya. Iya kan kita kalau tidur ya Allah. Makanya ketika mau tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Karena kita seumpama seperti mati lagi tidur, nggak tahu apa-apa. Karena Nabi Muhammad enggak, cuma matanya doang merem, hatinya tetap zikir kepada Allah. Tuh istimewa nggak Nabi Muhammad? Istimewa. Ya, seperti itu. Jadi kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Terus ya, annama ilahukum, sesungguhnya Tuhan kamu ilahu wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi Allah adalah Tuhan yang esa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul huwallahu ahad, Allah satu, Allah esa. Nah ini ya, jadi ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.
annal maqfufata bima baqiyatun ala masdariyatiha. Ya, annal maqfufah, sesungguhnya yang dicukupkan bima dengan sesuatu, baqiyatun tetap, ala masdariyatiha atas kemasdariannya. Wal makna yang dimaksud artinya apa? Yuha ilayya wahdaniyatul ilahi. Tuh, jadi yang dimaksud itu diwahyukan kepada saya wahdaniyatul ilah, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, selesai itu ayatnya. Artinya apa? Faman kana yarju, maka siapa-siapa yang punya keinginan, punya cita-cita, berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Siapa-siapa yang berharap, punya keinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan? Nanti bil ba'si, pada saat dibangkitkan, wal jazai, pada saat menerima balasan. Itu nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di sorga. Nikmat yang terbesar Bapak, Saudara, itu adalah nikmat di mana Allah memberikan kemampuan kepada penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Fasilitas, tempat, makanan, minuman, ya, dan lain sebagainya yang diberikan di surga belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah berikan nanti di surga, yaitu penduduk surga bisa dikasih kemampuan melihat Allah. Terus Allah apa di dalam surga? Tidak. Sebab Allah tidak bertempat. Jangan dibilang Allah di dalam surga. Salah. Penduduk surga melihat Allah nanti di surga. Penduduk surga waktu di surga ngelihat Allah. Allahnya di mana? Allahnya di mana? Di dalam surga? Bukan. Di luar surga? Bukan juga. Bingung nih. Ya, di dalam surga bukan, di luar surga bukan. Jadi bagaimana? Allah tidak bertempat. Begitu Bapak Saudara. Allah tidak bertempat. Sebab kalau kita bilang Allah ada di dalam surga, Allah bertempat. Allah di luar surga, ya Allah ada tempatnya juga di luar surga. Allah tidak bertempat. Allah ada, tapi keberadaan Allah tidak seperti makhluk menempati ruang. Tapi Allah tidak menempati ruang. Ini harus dipahami. Nah, seperti itu. Jadi penduduk surga melihat Allah di dalam surga. Ya, Allah kasih kemampuan sehingga di dalam surga dia melihat Allah. Nah, Allah mah enggak punya tempat. Ya, kan dia bilang nanti kita ketemu dengan Tuhan Allah di surga. Wah, Tuhan Allahnya di surga. Tuhan Bapa di surga. Tuhan Ibu di surga. Itu mereka percayaannya. Allah enggak bertempat. Ya, Allah tidak bertempat. Paham nih Bang? Allah tidak bertempat. Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj di atas langit, ya, itu ketemu dengan Allah. Ya, bercakap-cakap. Oh, berarti Allah di atas. Benar nggak? Salah. Bukan Allah ada di atas. Allah kasih kemampuan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj, saat ada di Sidratul Muntaha, Nabi dikasih kemampuan bisa melihat Allah. Ya, kalau Allah mah ada, tidak bertempat. Bahkan Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Ya, Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Itu begitu. Ya, nah ini jadi nanti kalau kita ingin bertemu dengan Allah, nah fal ya'mal amalan sholihah, maka beramal dengan amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan dia tidak boleh syirik ya dengan ibadah Tuhannya. Jadi syirik dengan melakukan ibadah kepadanya artinya riya. Kalau kita ibadah kepada Allah riya, itu namanya kita syirik. Ada syirik asghar, ada syirik akbar, ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik khafi yaitu riya. Ya, kita ibadah nih Pak tidak karena Allah, karena mengharapkan ya
pujian orang. Nah itu namanya syirik dia. Nah itu jangan sampai kita syirik dalam ibadah kepada Allah. Ya syaratnya kita bisa bertemu dengan Allah di dalam surga apabila kita beramal soleh dan tidak syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aipiha bi ayyuraiya ahada, dia tidak boleh riya kepada seorang pun. Itu namanya syirik dalam ibadah. Enggak boleh riya kepada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah. Pokoknya kita sholat mau ada orang mau kagak ada orang sama aja. Ini kita sholat nih di kamar kita sendirian, gelap, ya nggak ada yang tahu kita lagi sholat, tetap harus rapi. Ya yang biasa pakai sorban ya di dalam kamar pakai sorban juga. Yang biasa pakai sarung samarenda walaupun di kamar pakai sarung samarenda juga. Ya pakaian bagus, jangan nggak ada orang ini kaos oblong aja udah. Ya, sholat pakai kaos oblong doang. Ya kalau di masjid dia nggak berani sholat pakai kaos oblong. Emang apa ente di masjid sholat Jumat nggak berani pakai kaos oblong? Malu. Kalau di kamar kan nggak ada orang. Nah yang begini ibadahnya syirik, ya riya. Nah begitu. Kenapa? Ya kalau di masjid banyak orang merasa malu dia kalau pakai pakaian yang nggak bagus. Tapi kalau di kamar sendirian pakai kaos oblong aja biasa tulisannya ABC lagi. Ya begitu. Nah ini orang yang ibadahnya begitu tuh riya. Jadi kita jangan begitu Pak. Sholat sendirian, ya banyak orang, di tempat ramai, di tempat terang, di tempat gelap sama. Karena kita ya sholat itu lillahi ta'ala. Ya, jadi kita Allahu Akbar, kita yakin itu Allah ngelihat kita, Allah ngawasin kita. Terserah orang lain mau ada mau kagak. Saya kalau sholat ada orang lain, nggak ada orang, begini ya begini aja. Ya kita mau sholat banyak orang kagak ada orang, ya memang seperti itu ya udah sujud kalau biasa lama ya lama. Ada orang kayak kagak ada orang kayak. Nah begitu ruku jangan banyak orang ruku. Wah ada orang nyohorin, orang hebat banget tuh rukunya lama banget. Mungkin lama aja dah. Ya, nah begitu. Pas mau di kamar, loh. Ya, ini ngapa sih cepet banget? Gak ada yang lihat ini. Begitu. Nah itu namanya dia riya. Nah ini dipesan jangan ya. Di dalam suratul Kahfi di ayat lain begitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selesai kita baca suratul Kahfi. Nanti baru kita lanjutkan surah Maryam. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Bapak, saudara, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya juga mohon didoain. Ya, insya Allah hari Minggu besok saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya, tanggal 17. Ya, hari Minggu. Ya, jadi saya mohon izin malam Selasanya saya tidak bisa hadir karena masih di Madinah. Ya, seperti itu. Ya, jadi insya Allah malam Selasanya lagi mudah-mudahan udah di rumah dalam keadaan sehat dan kita bisa ngaji lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya mohon doanya Bapak, Saudara, nih orang-orang tua saya semuanya, ya tolong doakan saya berangkat dengan istri saya, dengan jamaah-jamaah. Itu ada 36 jamaah yang insya Allah besok akan ikut melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 17 pagi hari berangkat dari Masjid At-Tahiri sekitar jam 6 pagi. Nah untuk itu mohon doanya dan sekaligus saya manakala banyak kesalahan, banyak kekurangan saat saya berbicara ya di setiap malam Selasa ini, banyak dosa, banyak kesalahan, tolong dimaafin. Oh ya Pak, maafin saya Pak. Ya alhamdulillah. Doain saya juga supaya saya sehat, bisa memimpin jamaah dengan sebaik-baiknya.
kemudian pulang kembali dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan tugas seperti biasa. Ya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.